Alhamdulillah kita akan menjaga adab satu hati. Satu hati ini penting dalam jemaah keluar ini. Karena nusratullah, pertolongan Allah datang pada yang satu hatinya terbentuk. Bila mana kita satu hati di antara jemaah ini, maka Allah akan tolong, ya enggak? Allah akan datang pertolongannya. Tapi walaupun kita ini banyak yang kita ajak tahsilan satu kampung, kita ajak selalu ikut gitu. Tapi ini jemaahnya enggak satu hati, pecah belah. Itu gagal. Itu gagal maning. Nah, ini penting satu hati, Pak. Nah, saking satu hati ini sampai dulu ya ketika Nabi mau menunjukkan kapan datangnya Lailatul Qadar itu. Kapan hari apa, jam berapa. Tadi mau diumumkan, mau ditentukan kapan ya. Tapi asbab dari sahabat ini pecah hati, maka Allah cabut lagi. Allah tarik lagi. Tapi ada bagusnya kan, kalau misalnya tentukan Qadar tanggal siang hari ini, maka orang ngejar situ aja kan. Maka yang lain enggak, nanti ada bagusnya juga. Ini penting, jadi satu itu penting dalam jemaah. Jadi hadirin, satu hati ini harus kita pertama ada berapa poin ya untuk kita mencapai satu hati. Pertama, dalam satu hati ini kita harus melihat kebaikan yang ada pada saudara kita. Jadi kita punya mata dua nih. Mata pertama melihat kebaikan yang ada pada orang lain, saudara kita. Mata kedua melihat keburukan kita. Jadi kalau kita seujon, seujon pada orang husnujon, ya, pada orang husnujon. Maka Allah ini nggak marah ya. Kalau seandainya ini Ka'bah dihancurkan sama orangnya, dihancurkan ya, dibangun lagi 2 kali, 3 kali dihancurkan lagi, dibangun lagi, 70 kali, Allah nggak marah. Tapi kalau hati orang beriman disakiti, dijolimi, Allah marah. Berarti harga Ka'bah lebih mulia daripada harga seorang Muslim daripada Ka'bah. Jadi bagiannya gitu, menjaga satu hati penting. Ya, penting satu hati. Karena yang marah Allah. Ya, yang haram nggak marah Allah. Jaga satu hati dari kita. Makanya kita nggak boleh. Yang kedua itu pertama tadi kita melihat kebaikan yang ada hati kita dan melihat keburukan. Kita punya mata dua. Mata pertama melihat kebaikan orang lain, mata kedua lihat keburukan. Nah, kalau orang melihat keburukan sendiri, nggak sempat lihat keburukan orang lain. Sibuk nyari kesalahannya, ya nggak, kekurangannya, ya nggak sempat lagi ngeliat orang lain. Karena diri kita masih banyak ada kekurangan, ya. Jadi nggak sempat lagi melihat kekurangan. Tapi kalau orang hobi melihat orang lain, maka merasa dirinya benar, itu bahaya, ya. Jadi dia bisa lihat tuh jauh itu kotoran, tapi kalau orang di matanya nggak tahu. Itu bahaya ya. Jadi selalu melihat, karena kalau Allah sayang kepada hambanya itu, Allah buka kotorannya, keburukannya, enggak, sifat-sifat jeleknya Allah tampakkan supaya apa? Supaya diobatin, supaya diperbaiki. Nah, jadi makanya usaha dakwah ini usaha atas hati. Usaha dakwah usaha atas hati. Maka hati-hati, jangan sakit hati. Kalau ada orang sakit hati, maka kita nggak hati-hati. Ya, ayo ulang. Usaha dakwah ini usaha atas hati. Maka hati-hati. Jangan sakit hati. Jangan mudah sakit hati. Kalau ada orang sakit hati, berarti kita nggak hati-hati. Lagi usaha dakwah ini usaha atas hati. Maka hati-hati. Jangan mudah sakit hati. Kalau ada orang sakit hati, kita nggak hati-hati. Jadi begitu, jaga. Kita nggak boleh lihat keburukan. Kalau nampak tutupin. Kalau nampak ditutupin, dipendam, dikunci lah. Nggak usah di-share, nggak usah di-share. Ya usah. Udah di teman-teman aja.
Keburukan tetap keburukan, diapain tetap buruk. Coba tuh bangke Pak ayam tuh, bangke kambing tetap buruk. Udah apa juga, udah pakai minyak wangi, tetap bau. Itu udah keburukan begitu. Itu tetap aja dipendem, diceritakan lagi. Ya enggak sampai di share, orang tahu semua. Masya Allah, ya. Itulah kita begitu. Maka kita harus hati-hati, jangan boleh sakit hati. Kalau orang sakit hati, berarti kita enggak hati-hati. Karena hati ini tempat pandangan Allah. Hati tempat. Jadi kita harus diindahkan. Harus yang indah. Aflahaman tajakan. Berbahagia orang yang menghias hatinya. Berbahagia orang selalu menghias berbahagialah. Dan hatinya dihiasi dengan ya baik-baik. Karena hadirin satu orang berbuat dosa, hari satu titik hitam. Satu lagi lahir. Kalau lama jadi apa? Berkarat. Nah, maka ada penghapus baju dengan rinso, penghapus hati dengan zikirullah. Ya enggak? Bukan dengan sabun ya. Tapi dengan zikirullah, itu hati akan bersih. Ya. Kenapa kita sulit untuk bertobat, untuk berbuat baik, untuk sholat berat, ada ajan bisa ke masjid, ya, bangun malam, bangun tapi bukan buat itu, ini doang apa? Kencing doang, terus tidur lagi, apa sebab? Dia mau tahajud, apa sebab? Karena dosa-dosa yang dia lakukan sehingga ada hijab, hidayah nggak masuk, hidayah Allah nggak bisa masuk. Kenapa? Dari dosa dia. Makanya kita hindari dengan bertobat, ya, dengan bertobat. Salah jadi orang pengen jadi wali Allah bertobat dulu, ya enggak. Kalau belum bertobat bagaimana? Ya enggak. Jadi tersumbat oleh dosa-dosanya. Terus yang ketiga, untuk satu hati ini kita harus husnudzon. Apa tadi? Husnudzon, jangan suudzon. Suudzon penting, Pak. Suudzon ini penting hadirin. Suudzon itu penting karena suudzon itu bisa akan apa yang kita niat baik, dia pun akan baik juga walaupun dia jahat. Dia jahat ke kita nih, kita suudzon, maka dia baik juga sama kita. Tapi kalau kita suudzon dia orang baik, kita udah nyangka buruk, dia akan buruk ke kita. Itu Allah ini itu. Ending kita nih nanti Allah tampakkan. Yang kita yang buruk soalnya. Jadi harus suudzon. Ada cerita nih. Ada seorang kiai, dia mau merampok 8 orang, merampok kan, bawa golok rumahnya kan. Saya pertama kiai ini baik sangka ya. Lalu ada yang hadirin, lalu disuruh sama istrinya, wah ada tamu agung nih, tamu datang nih, kita sajikan makanan, keluarin apa ada nih. Wah dijamu tuh, padahal orang jahat, kumis, golok, niatnya mau, kami niatnya baik. Sudah disuguhin, si kiai punya anak perempuan sakit, minta diobatin, dijampain. Padahal nggak pernah sholat, ya. Lalu dikasih air, dia boro-boro sholat, boro-boro bisa menjampe ya, cuma gini langsung sembuh. Anak itu, anak perempuan. Kenapa? Allah tampakkan kuasanya. Karena si kiai tadi husnudzon. Orang jahat jadi baik gara-gara sangka baiknya tadi kiai ya. Nah itu jadi penting ya, sangka baik ya, husnudzon. Terus kita nggak boleh kita tuh itu sangka buruk saya nggak boleh. Jadi kita nggak boleh curiga nggak boleh ya. Tapi waspada harus ada. Curiga nggak boleh, kita waspada. Curiga nggak boleh. Terus jangan lagi yaitu kita nggak boleh suka memata-matai. Nah, ini kita nih pengen lihat nih orang nih. Nah, itu nggak boleh. Jadi kita nggak boleh pengen melihat apa amal orang. Nah, apalagi amal hatinya itu kan urusan dia dengan Allah. Ya, walaupun dia beramal, ya, dia nggak ikhlas. Anu dia tahu dia kamu ikhlas enggak sama dia.
Ya, nggak boleh begitu. Itu amal juga dia juga nggak ikhlas. Itu bahaya, nggak boleh. Ya, nggak? Jadi jangan menilai amal orang. Ya. Karena yang tahu hanya dia sama Allah. Ya. Dia pernah kayak Umar nih, pernah Sayyidina Umar masuk ke rumah orang tanpa permisi, loncat. Karena situ ada pesta. Ternyata ini orang tua lagi pesta, lagi ini, lagi apa? Lagi mabok lah, perempuan ya, orang tua. Lalu sama Umar dia ini diberusak. Kamu tua-tua masih aja main maksiat, begitu kan? Hai Umar, benar aku maksiat. Padahal itu khalifah ya, bukan presiden loh. Di atas presiden khalifah tuh. Itu rakyat biasa kan, yang itu rakyat biasa kan, yang lagi itu buat maksiat rakyat biasa. Lalu kata orang itu, kata bapak itu, benar saya salah begini, tapi kamu salah 3. Salah ya begini saya buat maksiat, tapi kamu 3 salahnya. Kamu loncat tanpa permisi. 2, kamu nggak salah mengikut kamu. Dia kamu tajasus melihat apa yang lihat ini orang, apa keburukan orang. Tajasus namanya, tajasus. Mematai itu nggak boleh. Kamu salah 4 apa 3 ya, pokoknya 3 kesalahan. Umar langsung pulang masuk dia ketika sedang musyawarah dipanggil. Udah lama ya, udah sebulan 2 bulan ketemu lagi, panggil kan. Kata wah gue mau di ini nih kan, sekarang gue mau dipanggil nih, mau di ini sama Pak Umar nih. Umar bisik-bisik, Pak, sejak itu saya nggak mengumumkan keburukan bapak sama orang, saya tutupin. Kata Umar ya, paham nggak? Kata itu saya juga benar. Sejak saya itu saya langsung tobat. Sejak itu saya langsung tobat. Itu kenapa? Karena Umar nggak membuka aib orang itu kan, sehingga orang itu Allah jadi baik. Tuh penting nggak? Penting tajas, jangan tajas ya, jangan Pak. Nah sekarang yang kelima, kita kalau ada orang benci sama kita benci sama orang nih, bagaimana supaya dia benci? Setelah benci teman nih, kelakuannya jangan tidur, wale. Masya Allah, ini gimana kalau mau ilmu nih? Ini kalau sampai Habibi. Allah, ayo jangan tidur. Ayo, jadi gini ya. Jadi, tapi sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Sampai Tajasus. Yang kelima. Jadi kalau kita lihat orang tuh kesel sama orangnya kelakuannya, jangan benci. Jangan benci. Supaya kita jangan kesel sama orang yang kelakuannya nggak benar, kita kirim Fatihah, kirim amalan ya, kirim Yasin kayak sama dia kan, kasih hadiah kayak hilang itu langsung itu benci sama dia, paham nggak? Hilang udah, kirim amalan pelan-pelan dia kan, nggak saya tahu, senyap-senyap, ya nggak, atau kirim makanan. Masya Allah, hilang bencinya. Tapi kita harus bersyukur. Untung gue nggak kayak dia kelakuannya, itu kan. Untung gue kayak nggak gitu kelakuannya. Kalau bisa saya nggak kayak dia kelakuannya. Jadi kita nggak benci. Pada orang kelakuan baik pun kita nggak benci. Tapi tetap kita tegur, kita negornya ini kalau jemaah jangan sama-sama jemaah ya. Siapa yang negur? Kalau teman kita yang nggak tertib, siapa yang negur? Amirnya jangan kalian, jangan. Amir kan dalam surat begini, enggak dalam usaha begini nanti sehingga dia nggak ngerasa kalau ditegur kan. Dalam usaha bisa dia nggak tertib dalam apa ya, makan nih, ada makan ceritakan, gitu kan. Jadi walaupun salah tapi adabnya harus hikmah, paham nggak? Walaupun dia salah tapi cara menegurnya perlu dengan hikmah, sehingga orang itu nggak merasa bersalah kalau ditegur. Bagaimana kita cerita ya, Hasan. Ada seorang kakek wudu nggak benar wudunya. Jadi nggak sampai ke sini, cuma sini doang. Hasan lihat, ya nggak ada kakek orang tua wudu sama sini doang, sini nggak kan? Jadi nggak sah. Terus Hasan sini dia ini kan langsung dia musyawarah. Sin, liatin gua liatin gua cara wudu. Sama Usin sama Hasan di sampai sini bang, nggak sampai sini. Kata Usin salah, saya nggak usah sampai sini ya. Ibadah ya negor dia negara tadi yang nggak bener ya, jadi nggak berasa gitu.
Jadi dengan hikmah kita menegur orang yang salah. Nah, kemudian hadirin, dalam jemaah ini kita ini bagaimana kita selalu ya merasa yang paling bukan benar, salah. Yang paling bodoh, yang paling nggak ngerti, yang paling nggak bisa apa-apa lah, jangan merasa pinter, ya, itu. Karena sifat hamba itu pertama jahil, kedua lemah, ketiga yaitu fukoro, ya. Fukoro itu miskin, ya, jahil. Nah, itu jadi kita merasa iya. Kalau ada orang mengatakan kamu itu orangnya jahil, kamu orang sombong, kita nggak marah. Kenapa? Emang kita merasa, emang kita sifat kita memang begitu. Seperti jahil, fukoro, miskin, itu sifat kita, jadi kita nggak marah. Tapi merasa kita orang suci, merasa kita beralim, merasa kita orang terhormat, kita tersinggung. Nah itu kan, kenapa dia singgung? Karena merasa terhormat. Maka orang yang sudah sama Allah dekat itu, maka dia nggak tersinggung, ya nggak. Dicemoohkan miskin dia terima, ya nggak. Dibilang goblok dia nggak marah, ya nggak. Goblok lah nggak marah deh. Emang gua goblok? Itulah sifat terpuji ya, sifat terpuji begitu. Nah sekarang gimana supaya satu hati itu bentuk lagi? Udah berapa tuh? 5 ya? 6 sekarang. Supaya satu hati itu bentuk, masing-masing kita yang salah. Kita masalah. Tapi gini, ada satu rumah tangga ya, yang satu adem nih, nggak pernah ribut. Adem, bapak, anak, mantu, pokoknya akur lah satu. Yang sebelah lagi, sebelahnya nih, gotok-gotokan. Apa? Gotok-gotokan. Yang ini perang, yang ini nuduh, ini nudih. Sehingga tuh kayak kapal pecah tuh, piring terbang, piring terbang. Sehingga yang saat dia pecah belah itu, yang suka marah-marah rumahnya datang ke rumah yang adem. Bapak, saya heran bapak kok adem nih. Padahal bapak dengan saya sebelahan kan. Kenapa sih bisa akur, adem, ayem? Apa sih amalannya? Begini pak, saya ini masing-masing nyalakan diri sendiri, nggak nyalakan orang lain. Misal ada mecahin piring, paling mecahin buka orang lain, dia salahin dia sendiri. Oh, ini saya paling salah. Oh, saya. Iya, bapaknya bagaimana marah? Semuanya masih nyalahin diri sendiri. Aman tuh, paham nggak? Masalah nyalahin diri sendiri. Ini nyalahin Ambi, nyalahin jemaah, nyalahin PRT, nyalahin Jokowi. Masya Allah. Salahin diri, aman pak. Kalau masing-masing nyalahin diri, negara aman. Rumah tangga aman. Tapi masih si itu tuh yang melakukan itu pak, itu kacau balau. Maka Anas bin Malik pernah dia kerja sama Nabi. Dia kerja sebagai ini ya, dia mengabdi sama Nabi ya. Dia selama 2 tahun tuh, 2 tahun, 10 tahun. Tapi nggak pernah Anas ini Nabi mengatakan kenapa kamu pecahin piring, kenapa kamu begini, kenapa kamu begini. Bahkan Nabi bantu sama-sama Anas, ada dia pembantunya kan, nggak pernah mengatakan kenapa sih kamu begini, kenapa kamu pecahin piring, nggak ada. Misalnya dia pecahin piring, apa harus diribut karena udah terjadi piring pecah itu udah kodratnya. Ngapa mau dimasalahkan? Piring jatuh udah kodratnya piring pecah, akan ada masalah. Itu Anas dia khodam sama Nabi itu 10 tahun. Tapi nggak pernah Nabi ngatakan kenapa kamu begini Nas, kenapa kamu begini, kenapa kamu males, nggak ada. Itu nggak hebat nggak? Itu karena semua terjadi udah kehendak Allah. Harta piring pecah pun udah kehendak Allah, udah takdirnya pecah tuh. Ya enggak? Udah takdirnya. Gitu hadirin. Jadi kalau kita udah semua dari Allah udah nggak ada masalah. Piring pecah nggak dimasalahkan. Tapi kalau ini karena dia jadi masalah hadirin. Jadi masalah. Boleh sekarang diulang lagi. Siapa yang bisa nangkap dari pertama sampai terakhir? Coba. Ada yang mentok aja, apa yang nyangkut ya. Pertama apa tadi? Yang pertama. Ya apa tadi? Yang mentok aja, yang mentok. Itu jangan melihat kesalahan orang lain, melihat kesalahan sendiri. Benar. Terus yang kedua, Jangan tahu. Yang lain? Jaga hati. Usahanya atas hati. Hati-hati. Jangan sakit hati. Kalau orang sakit hati, berarti kita yang
Enggak hati-hati. Boleh. Nah, terus. Ini udah cukup satu orang. Ayo, yang nyangkut ya. Apa ya? Banyak tuh. Tadi ada 7 ya? 6 ya boleh. Yang pertama, Apa ya? jangan husnuzon. Jangan suuzon. Ya. Harus husnuzon. Jangan salahkan orang lain, salahkan diri sendiri. Benar. Agak keras biar kedengeran. Ya terus. Ada 6. Ya yang 6 nggak, yang semua yang satu aja gitu kan. Satu. Harus husnuzon, nggak boleh tauzon. Ya si John ya. Harus John. Ya terus lain terus. Ya Adi. Nanti dia nggak nyangkap aja terus. Ya, apa yang lihat? Ayo. Jangan tajasus, jangan mencari kesalahan orang. Ya, contohnya? Ya tadi Si Umar gimana tuh Umar? kemarin Ya, Langsung masuk. ceritakan gimana? langsung masuk ke rumah, Ya. baru ada orang tua itu maksiat kan. Pak tua, kok maksiat itu? Iya, saya itu maksiat. Sebenarnya kau tuh punya apa? Dosa saya cuma 1, tapi kamu 3. Saya punya salah 1 tapi kamu punya salah 3. Pertama, Pertama, lompat pagar tanpa permisi. pagar tanpa permisi. 2 tanpa salam. Kedua tanpa salam. 3 ngintai. Minta. Nah, gitu ya. Salah ya. Jadi mudah-mudahan kita ini dengan ujakara aja ini satu hati ini, maka kita tuh semakin Allah tolong. Semakin dapat pertolongan Allah. Karena kalau kita masih pecah belah nggak akan ada Allah tolong. Dia cuekin malah. Ya nggak di open ya. Soleh, subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.